obat adalah seni. Selamat pagi semua, ketemu lagi kita. Ini yang pertemuan ke-8 ya, tentang metode analisa. Kenapa metode analisa? Karena semua metode penelitian sudah disampaikan, jadi ini acuan secara ringkas untuk para mahasiswa baik S1, S2 biomedis ataupun PPDS 1, PPDS 2 untuk memudahkan Anda mengingat apa pilihan yang Anda lakukan gitu. Ya, jadi metode dan analisa. Jadi secara teori bahwa untuk membuat suatu penelitian yang bagus itu ada 4 hal: judul, tujuan penelitian, metode, dan analisa itu satu benang merah gitu ya. Jadi tolong diingat sekali lagi, judul, tujuan penelitian atau hipotesa, kemudian metode yang Anda pilih, serta analisa data, itu satu benang merah gitu ya. Jadi tidak mungkin metodenya ini A, analisanya B, nggak mungkin begitu ya. Itu kira-kira gambaran daripada suatu penelitian yang bagus gitu ya. Tapi antara hipotesa dan tujuan, kalau di jurnal-jurnal itu sudah jarang sekali ditulis our hipotesa gitu, sudah jarang sekali. Tapi yang rata-rata mereka ngomong tujuan penelitian ya, our aims, our objective, our goal ya, our purpose gitu ya. Itu yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu para mahasiswa untuk lebih berani lagi mengeluarkan ide-idenya sehingga bisa membuat penelitian-penelitian yang lebih bagus lagi ya, terutama yang ingin ikut lomba-lomba di PIMNAS gitu ya. Silakan. Jadi ini, jadi dalam proposal, judul, hipotesa atau tujuan penelitian, metode, dan analisa itu satu benang merah gitu ya. Jadi satu benang merah, jadi harus dicamkan betul gitu ya. Dicamkan betul bahwa keempat hal ini memegangkan peran penting di dalam pembuatan suatu proposal. Jadi saya kasih clue sedikit. Jadi kalau Anda membaca bagaimana untuk mengambil nanti kita bicara di tempat di secara khusus tentang itu ya. Tapi saya cuma untuk kasih clue, kalau kita bagaimana mengambil referensi dari jurnal itu sering ditanyakan oleh para mahasiswa. Jadi kalau kita membaca jurnal, kita lihat dari abstraknya saja, kita lihat tujuan dan konklusi, apakah nyambung apa enggak gitu ya. Kalau tujuan dan konklusi itu nyambung, nah, bolehlah itu kita ambil sebagai referensi kita ya, baru kita cek yang lain. Tapi poin yang penting pertama begitu membaca abstrak adalah apa tujuannya, apa konklusinya gitu ya. Itu nyambung atau tidak. Nah, jadi sebagaimana yang penjelasan sebelumnya, kita tahu hierarki daripada studi itu ya. Jadi ada deskriptif, ada analitik ya. Yang analitik, yang ada analisanya, yang hari ini juga akan kita sampaikan adalah tentang uji diagnostik. Ya, kalau yang untuk analitik nanti uji observasi dan studi eksperimental gitu ya. Jadi slide selanjutnya ini akan melihatkan hierarki itu ya. Jadi tolong diingat sekali lagi, yang deskriptif ada case report, case series, survei, dan uji diagnostik. Kalau analitik ada observasi dan eksperimental ya. Nah, di metode dan analitik ini yang didiagnostik itu terwakili oleh serial kasus dan uji diagnostik. Tapi kalau yang observasi semuanya saya jelaskan ya di dalam metode dan analisanya. Oke. Selanjutnya adalah ini untuk uji diagnostik. Jadi kata kunci uji diagnostik adalah membandingkan dua pemeriksaan ya. Bisa tadi contohnya antara satu pemeriksaan pemeriksaan fisik
kita bandingkan dengan pemeriksaan labor atau pemeriksaan fisik, kita bandingkan dengan pemeriksaan PA atau antar pemeriksaan PA dengan yang lain gitu ya. Tapi yang mesti tahu bahwa untuk setiap penyakit biasanya ada gold standarnya ya. Nah, utama untuk di bagian kedokteran rata-rata yang namanya gold standard itu adalah histopatologi, pemeriksaan histopatologi. Yang alat baru ini apa gitu kita bandingkan gitu ya. Nah, ini tabelnya juga tabel 2x2 yang banyak dipakai juga pada studi observasi. Tapi perbedaannya adalah kalau di studi observasi bukan new test dengan gold standard, tapi new test ini adalah risk factor, yang di sini adalah disease gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Membacanya juga berbeda gitu ya. Jadi dari hasil ujian diagnostik ini ada 5 ya, tapi kebanyakan ada 4. Disebut uji diagnostik kalau membandingkan dan sudah salah satu gold standar. Jadi kita akan mencari nilai sensitivitas, nilai spesifitas, nilai duga negatif, dan nilai duga positif ya. Tapi kalau kalau dua-duanya belum ada gold standar, kita mencari nilai kava gitu ya. A plus B dibagi A plus D, sorry, A plus D dibagi A plus B plus C plus D. Itu uji diagnostik gitu ya. Uji akurasi, sorry. Jadi kapan disebut diagnostik? Kalau salah satu yang dibandingkan adalah gold standard. Kapan disebut uji akurasi? Kalau salah satu belum ada gold standard ya. Sudah banyak juga penelitian ini dilakukan oleh misalnya di bagian bedah, PPDS bedah, membandingkan USG dengan apa gitu ya, untuk misalnya gallstone ya, gallstone misalnya ya. Atau yang rame itu antara skor Alpurado dan hasil PA pada appendicitis gitu ya, misalnya ya. Jadi ini sudah baku dan paling banyak dipakai mungkin di bagian patologi anatomi untuk melihat masing-masing tes atau alat pemeriksaan baru dibandingkan gold standarnya. Ya, itu gambaran secara keseluruhan daripada uji diagnostik, gitu ya. Jadi ini ya, jadi sensitivitas, spesifitas, nilai duga positif, nilai duga negatif, dan akurasi. Akurasi khusus untuk pembanding tanpa gold standar, gitu ya. Selanjutnya adalah masalah asosiasi atau relationship ya. Jadi sinonimnya relationship. Nah, ada 2 masalah di sini. Kalau hubungan itu belum jelas dan satu lagi jelas. Jadi hubungan itu jelas di sini ya. Ini kalau kita pakai tabel 2x2 ya, untuk melihat hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Kalau hubungannya belum jelas antara faktor risiko dan penyakit, kita ke deskriptif sini. Itu kita gunakan serial kasus. Di depan tadi sudah saya jelasin ya. Jadi kalau kita menggunakan serial kasus, kita akan hubungan itu dinyatakan dengan correlation atau kita mencari R. Ya. Jadi R itu correlation itu ada 4 biasanya dipakai ya. Ada Pearson correlation, ada Spearman correlation, ada Kendall, dan satu lagi ada log rank ya, correlation. Jadi syarat serial kasus itu selain hubungan antara faktor risiko dan penyakit belum jelas, syarat lain itu bisa juga karena prevalensi di bawah dari 10% atau karena kontrol sulit didapat atau masalah etika, misalnya yang sering kasus di SP2 ya, di Obgyn misalnya endometriosis ya. Jadi kalau orang normal kita sebagai kontrol kita biopsi itu tidak etis gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan dengan kasus kontrol gitu ya. Tapi kalau sudah clear ya, kita menjadi studi observasi sini ya. Jadi cross sectional, case control, dan cohort. Jadi cross sectional itu hubungan itu dinyatakan dengan prevalence ratio, kalau case control itu hubungan itu dinyatakan dengan odds ratio, dan kalau cohort itu dinyatakan dengan relative risk ya. Itu kira-kira gambaran keseluruhannya ya. Jadi yang sering juga ditanyakan
ya di dalam ujian itu, kapan yang clear not clear ini menjadi clear gitu ya. Boleh ya. Jadi dari serial kasus kapan bisa dilakukan cross sectional atau case control atau cohort. Itu dengan syarat R-nya sama dengan di atas 0,8 gitu ya. Jadi hubungannya sangat kuat, baru bisa kita ke studi observasi gitu ya. Itu dulu yang mesti clear ya, mesti kita pastikan dulu Anda kemana, Anda ke studi observasi atau cukup ke deskriptif ya. Walaupun kesannya deskriptif, tapi kita melakukan juga analisa yang menggunakan kurva nantinya ya. Jadi dia berhubungan positif atau dia berhubungan negatif ya, atau istilahnya apa? Berbanding lurus ataupun berbanding terbalik ya. Tapi kebanyakan istilahnya berhubungan positif atau berhubungan negatif. Itu kira-kira gambaran daripada nanti hasil kalau kita menggunakan korelasi gitu ya. Korelasi. Oke. Kita lihat bisa diagramnya begini nanti hasilnya ya. Jadi mencari R, mencari R ini ya. Ini kalau dari gambarnya dia berhubungan negatif ke bawah ya atau berhubungan terbalik ya. Ya ini saya kasih ke contoh hubungan kadar trigliserid dengan sebum ya. Jadi semakin tinggi kadar trigliserid, kadar sebumnya semakin rendah gitu ya. Nah, alat untuk analisa korelasi ini ada 4 ini ya, tergantung dari variabel yang dihasilkan atau skala yang dihasilkan. Anda boleh pilih persen, boleh pilih Spearman, log rank, ataupun Kendall correlation ya. Nah, kalau sudah jelas, kita akan ke tabel 2x2 gitu ya. Tabel 2x2. Wah, ini sebentar ya sebelum ke situ ya. Jadi hubungan itu ada 3 ini ya. Kita lihat di sini ya. Hubungan itu ada 3, lemah, sedang, dan kuat ya. Jadi kemaknaan kita lihat pakai P, kemudian arah korelasi itu kita lihat positif negatif. Kalau dia ke atas positif atau berbanding lurus, kalau dia ke bawah tadi yang contoh tadi itu adalah berbanding terbalik gitu ya. Dan ada di beberapa buku kalau di atas 0,8 itu sangat kuat ya. Jadi kekuatan korelasi itu lemah, sedang, dan kuat, dan sangat kuat. Nilai P-nya itu bermakna atau tidak bermakna nantinya, dan arah korelasi itu positif atau negatif. Itu yang tidak didapatkan dari gambar tadi ya. Tadi kalau dari gambar tadi itu adalah korelasi negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah menjadi studi observasi, kita balik ke tabel 2x2 gitu ya. Ini tabel 2x2 ya. Jadi measurement of association atau relationship. Jadi kita tidak pakai korelasi gitu ya, kata korelasi. Jadi sebenarnya korelasi itu tidak boleh jadi judul gitu ya, karena korelasi itu adalah alat analisa gitu ya. Sama kayak chi-square itu mungkin jadi judul gitu ya. Chi-square juga alat analisa. Nah, di tabel 2x2 ini tadi kita juga lihat tadi di awal di uji diagnostik juga pakai tabel 2x2, tapi yang dicari lain gitu loh. Kalau di tabel 2x2 uji diagnostik tadi yang kita cari sensitivitas, spesifitas, nilai duga negatif, nilai duga positif, dan akurasi. Tapi kalau pada studi observasi tergantung metode yang kita pilih ya. Jadi kalau cross sectional tadi sudah disebut, hubungan itu dinyatakan dengan menghitung prevalence ratio. Case control itu dengan menghitung odds ratio, dan yang terakhir untuk cohort itu dengan menghitung relative risk gitu ya. Diharapkan semua di atas 1 gitu ya. Di atas 1 gitu ya. Dan P yang kita pilih ya terserah ya. P itu sebenarnya ada 3, 0,01, 0,05 atau 0,1 tergantung rumus sampel yang kita pakai gitu ya. Oke. Jadi hasil daripada interpretasi daripada tabel 2x2 ini pada studi observasi ini ada 4 ya, biasanya kesimpulannya berhubungan bermakna. Berhubungan itu biasanya apakah prevalence ratio-nya, odds ratio-nya, atau relatifnya di atas 1. P
P-nya di bawah 0,05 atau 0,01 gitu ya. Jadi berhubungan bermakna, bisa berhubungan tidak bermakna, atau yang tidak boleh adalah tidak berhubungan tapi bermakna, atau yang jadi paling paling nggak enak itu kalau tidak berhubungan tidak bermakna, dalam arti kalau kesimpulan kita nomor 3 dan nomor 4 artinya apa, kerangka teori kita salah gitu ya. Jadi kalau tidak berhubungan bermakna dalam arti dia bukan faktor resiko tapi justru faktor protektif gitu ya. Itu artinya secara epidemiologi gitu. Itu selanjutnya dari tabel 2x2 ini adalah kesimpulannya ya. Ini ya sudah saya sebut ya. Ya, berhubungan bermakna, berhubungan tidak bermakna. Nah, kalau berhubungan tidak bermakna ini biasanya orang statistik lebih menerjemahkannya apakah ada type 1 error atau type 2 error gitu ya. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau pakai program SPSS Anda tidak bisa mencarinya gitu ya, tapi harus pakai program Stata gitu ya, menghitung etiological fraction gitu ya. Etiological fraction, dari situ Anda tahu kemungkinannya dia type 1 error ataukah type 2 error. Nomor 3 tidak berhubungan dan bermakna, dan 4 yang tidak berhubungan dan tidak bermakna ya. Tolong sekali lagi ini diperhatikan ya. Nah, ini untuk orang di klinik ya, risk dan disease. Tapi kalau orang epidemiologi dia lebih cenderung exposure, menggunakan kata exposure dan outcome ya. Makanya di penelitian itu ditulis kadang-kadang dia ngomong our outcome gitu ya, primary outcome, secondary outcome. Ya, bukannya primary disease atau secondary disease gitu ya. Tapi outcome. Oke. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimental ya. Kalau penelitian eksperimental itu adalah membandingkan dua jenis studi eksperimental itu membandingkan dua jenis intervensi gitu ya. Bisa intervensinya dua pengobatan, membandingkan dua pengobatan, bisa membandingkan dua teknik operasi, atau membandingkan antara teknik pengobatan dan operasi ya. Bisa juga sekarang yang ramai juga di fisiologi ya, bagian fisiologi ataupun penyakit dalam, senam ya, membandingkan senam satu dengan senam lain, misalnya senam pada diabetes atau senam pada asma gitu ya. Boleh ya. Kita lakukan itu kalau di fisiologi misalnya aerobik dengan anaerobik terhadap kadar apa gitu ya. Bisa dilakukan begitu untuk eksperimental. Selanjutnya slide-nya untuk eksperimental. Nah, tolong diingat ini ya bedanya ya kalau kita tadi lihat antara studi observasi yang di atas ini atau yang di di row ini ya, treated dan control. Kalau di studi observasi adalah yes no gitu ya, disease gitu ya. Jadi dia menjadi variabel dependent ya. Yang ini menjadi variabel independent. Tolong diingat untuk experimental study baik pada in vitro ataupun in vivo serta yang terakhir pada manusia itu kebanyakan berakhir dengan analisa dengan uji T ya, karena mereka biasanya menggunakan variabel continue ya, variabel continue. Jadi kecuali in vitro ya, in vitro nilai before-nya tidak ada, tapi kebanyakan untuk studi eksperimental ini di atas 60% itu analisanya menggunakan istilah before after. Jadi before after 3 kali menganalisa, before dulu untuk menyatakan bahwa kedua kelompok homogen, before after masing-masing kelompok untuk menyatakan efektivitas, dan after biasanya untuk menjawab hipotesa mana yang lebih efektif gitu ya. Jadi dari situ kita tahu, jadi kita lihat tadi bahwa di tabel 2x2 untuk studi observasi itu adalah chi-square dalam arti variabel dikotomik, tapi kalau untuk eksperimental sarannya adalah
variabel continue. Jadi berakhir dengan uji T gitu ya. Itu kata kuncinya ya. Jadi mudah gitu. Jadi kalau studi observasi harus skala nominal. Tapi kalau studi eksperimental skala rasional ataupun skala interval ya. Nah, beda juga kesimpulannya ya. Kesimpulannya berbeda gitu ya. Jadi kalau pada eksperimental itu juga 4 kesimpulan ya. Yang pertama adalah kita harapkan sesuai dengan hipotesa, biasanya obat A sama efektif dengan obat B gitu ya. Atau treated lebih efektif dari kontrol gitu ya. Yang ketiga adalah kontrol lebih efektif daripada treated. Yang tidak boleh itu dua-duanya tidak efektif ya. Jadi di dalam istilah uji eksperimental kita ingat ini ya, kontrolnya itu L2 gitu, bukannya kontrol L-nya 1 seperti studi kasus kontrol, tapi L-nya 2, makanya di Indonesia kan pembanding gitu ya. Tapi kalau kasus kontrol memang kontrol itu kontrol kita sebut gitu ya. Treated ini obat yang kita teliti ya. Treated itu adalah obat yang keteliti, kontrol itu adalah pembanding. Pembanding itu secara teori dalam farmakologi, terutama dalam farmakoepidemiologi ada 2. Kontrol itu bisa kontrol positif, kita sebut drug of choice, atau kontrol itu bisa kontrol negatif, kita sebutlah placebo gitu ya. Tapi ada hal-hal tertentu tidak boleh dibandingkan dengan placebo, terutama untuk penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan karena dianggap tidak etis ya, tidak etis ya, tidak boleh. Atau yang paling sering dalam bentuk add-on trial, misalnya pada kasus di Obgyn misalnya, perdarahan postpartum gitu ya, biasanya dipakai misalnya drug of choice-nya adalah misoprostol. Jadi kalau kita mau memberi obat anti perdarahan lain, ya tetap misoprostolnya dipakai. Jadi obat yang baru ditambah misoprostol dibanding misoprostol ya, disebutlah add-on trial. Itu juga banyak kasus di misalnya di penyakit dalam, misalnya pengobatan pada dekom, ya dekom payah jantung, penggunaan bisoprolol ditambahkan pada protap ACE inhibitor plus diuretik gitu ya, dibanding ACE inhibitor plus diuretik gitu ya, add-on trial. Jadi tidak semuanya, kadang-kadang kontrol positif itu harus drug of choice ataupun placebo ya, tidak boleh ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu kita hanya bisa membandingkan dengan protapnya saja, gitu ya. Itulah disebut add-on trial. Jadi kesimpulannya adalah pada experimental study ini ya, itu selanjutnya ini ya, treated sama efektif dan kontrol itu yang kita harapkan ya, sesuai dengan hipotesa. Treated lebih efektif dari kontrol, pembanding. Kontrol lebih efektif dari treated, ini yang biasanya ya, kalau apalagi kalau kita penelitian dari dengan herbal gitu ya. Jadi kalau treated itu herbal, kontrolnya kok positif, biasanya drug of choice gitu ya. Itu biasanya kalau di herbal gitu ya, penelitian-penelitian herbal atau penelitian-penelitian istilahnya ekstraksi zat ya, sama fraksinasi zat. Yang tidak boleh adalah kesimpulan 4, treated dan kontrol sama-sama tidak efektif. Ini yang jelas kita memilih drug of choice-nya salah gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan ini membantu rekan-rekan mahasiswa sekalian gitu ya, dimanapun Anda berada ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share.